Susu ini kan ya pasti terbuat dari benda-benda yang berharga ya. Ada logam mulia, ada apa kalau kata orang Jawa itu inten, ada berlian, macam-macam lah. Intinya memang sesuatu yang dihasilkan dari alam, memiliki kemurnian dan memang memiliki keindahan yang ya luar biasa memang Mas Yahya. Nah ketika itu dipasangkan di tubuh kita dengan tingkat keyakinan yang memang ya sudah sesuai dengan bidang masing-masing loh ya, ini saya sampaikan ya. Untuk orang-orang yang paham, ngerti, ya ada dampaknya Mas Yahya. Bicara tentang aura, Mas. Nah, ini katanya aura ini bisa membuat kita lebih menarik ketika kita bertemu dengan orang, kita ngobrol dengan orang. Banyak sekali yang ingin membuka aura, Mas. Ada yang minta amalan, ada yang minta dipasangkan susu, dan lain-lain. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, aura itu apa, Mas? Apakah bisa dibuka dengan amalan atau dengan pasang susu, Mas? Nah, bisa dijelaskan, Mas? Iya, kalau kita bicara aura, aura itu sebetulnya nggak usah dibuka, Mas Yahya. Nah, yang benar digimanakan, Mas? Ya, aura itu sudah secara otomatis ya. Aura itu merupakan energi kan, Mas Yahya. Ya, yang mengatakan menarik dan tidak menarik itu sebetulnya kan manusia. Ya, iya, ada yang bahkan mengatakan tentang baik dan buruk itu manusia, sehingga itu relatif banget. Kita bicara tentang cantik saja. Cantik itu relatif karena itu penilaian standar manusia. Oh, kalau melihat perempuan cantik. Nah, ukuran cantik setiap orang ini kan nggak sama, Mas ya. Berbeda-beda. Relatif tadi ya. Ya, jadi itu bukanlah tolak ukur ya. Kembali semua kan tergantung manusianya, tergantung orangnya. Nah, kembali kepada aura itu tadi. Ya, kalau dibilang aura harus dibuka, apanya yang dibuka? Memangnya pintu rumah? Bukan, kan? Ya. Jadi aura ini tidak perlu dibuka, Mas Yahya. Secara otomatis dia akan terbuka dengan sendirinya. Tetapi kembali lagi, setiap orang punya pemahaman yang berbeda-beda. Punya cara berpikir yang berbeda-beda. Ini kita bahas aura ini secara logika loh, Mas Yahya. Ya. Saya tidak bicara secara non-logikanya. Kita bicara secara logika dulu. Karena nggak bisa dipungkiri, Mas Yahya. Hidup kita ini terdiri dari dua. Satu logika, yang satu non-logika. Ada kehidupan jiwa dan ada kehidupan raga. Jadi kalau kita bicara aura ya dua-duanya ini. Nah, tapi saya mau mencoba menyampaikan dulu secara logika. Kalau secara logika berarti ya tubuh jasmani kita ini. Kehidupan daripada fisik atau raga kita ini. Jadi aura itu hanya apa ya Mas Yahya? Aura itu energi lah Mas Yahya. Tidak usah dibuka, dengan sendirinya akan terbuka. Manakala memang kita yang mempunyai tubuh ini mau melakukannya. Contoh ya. Mas Yahya ingin kelihatan cakep. Ingin kelihatan keren. Tapi Mas Yahya tidak mau merawat dirinya. Mas Yahya tidak mau mandi, jarang ganti baju, mungkin bahkan pakai baju aja yang kotor. Kira-kira ketemu enggak auranya bagus, Mas? PD-nya aja yang muncul. Tapi mungkin PD-nya saja yang muncul karena kepercayaan diri tapi tidak diseimbangi dengan apa yang harusnya dilakukan. Kan harus ada kesinambungan, Mas Yahya. Mas Yahya ingin kelihatan bersih. Ya berarti bersih, maksudnya secara fisik ya. Berarti kan tubuhnya ya harus dimandikan supaya bersih, kan begitu. Kalau tubuhnya sudah dimandikan, bersih yang lainnya lagi apa? Ya, baju yang kita pakai ini bersih atau enggak? Mas Yahya kepingin wangi.
Mas Yahya tidak pernah pakai parfum, tidak pernah berupaya supaya ada bau harum di tubuhnya Mas Yahya, ya tidak ketemu. Itu baru secara fisik loh ya. Jadi kalau buat saya, lebih tepatnya, kalau ingin membuka aura, ya istilahnya sebetulnya nggak usah dibuka, wis terbuka sendiri. Tapi kalau ingin auramu itu istilahnya muncul secara fisik, pusatnya ada di sini Mas Yahya. Ada di otak, ada di pikiran. Bagaimana kamu mampu merawat ini semuanya? Nah, barulah selebihnya bagaimana kamu mampu menempatkan diri kamu di situasi yang seperti apa. Kamu ketemu dengan orang dalam konteks apa, membahas apa, kamu juga harus mengikuti di sana. Jangan sampai, oh orang ini membahas tentang pekerjaan misalkan, kamu membahasnya yang lain. Sehingga ya di sana kamu akan dipandang sebelah mata karena kamu tidak nyambung. Nah itu kan semua tergantung daripada pola pikir, Thomas. Ingin tampil bersih, ingin tampil wangi, ingin tampil keren, ya semua tergantung di sini. Ya secara otomatis aura kamu nanti akan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Itu secara fisik. Buat yang perempuan juga demikian. Kepingin auranya muncul, kepingin auranya bagus, auranya positif. Tapi merawat diri saja tidak mau. Ya kita tidak bicara make up dan lain sebagainya ya. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Ada yang senang pakai make up, ada yang enggak. Kalau perempuan, tidak semuanya harus pakai make up. Tapi aura tetap bisa akan terlihat bagus. Aura positif yang muncul, yang keluar. Ya manakala pikirannya ini positif Mas Yahya. Nah kalau pikirannya sumpek terus, apalagi tidak percaya diri. Wong yang percaya diri saja tidak diimbangi dengan perilaku, apa yang harusnya dilakukan, ya tidak ketemu. Apalagi yang nggak percaya diri. Jadi aura itu semuanya secara fisik itu tergantung daripada pola pikir, Mas. Jadi tidak harus, mohon maaf ya, ada yang meyakini, percaya, pakai amalan dan monggo-monggo saja, itu hak masing-masing. Tapi buat saya secara pribadi, ya kita merawat tubuh secara fisik, termasuk merawat pikiran kita, supaya senantiasa berpikir yang benar, yang baik, ya auranya juga akan baik Mas Yahya, secara fisik. Nah, kalau aura yang secara non-fisik gimana Mas Wahyu? Karena kita punya kehidupan itu dua unsur. Kehidupan raga atau kehidupan jasmani yang saya sampaikan ini tadi, dan ada kehidupan jiwa atau kehidupan rohani. Ya kita rawat jiwanya. Secara sederhana ada di dalam hati, kurang lebih begitu. Ya hati ini sing apik, hati ini sing bener Mas Yahya. Tidak ada iri hati, dengki. Ya nanti auranya ya secara otomatis akan jadi bagus, akan jadi baik Mas Yahya. Aura positif katanya anak-anak sekarang itu. Jadi kita mampu menyelaraskan dua unsur kehidupan, antara kehidupan daripada jiwa dan kehidupan daripada raga kita, maka akan terciptalah aura itu Mas Yahya. Itu secara logika ya Mas. Secara Kalau logika. Secara non logika kita pasang susuk nih misalnya, itu apa beneran ada pengaruhnya Mas? Tergantung siapa yang masang. Oh, tergantung siapa yang masang ya. Kalau sudah kita masuk ke ranah non logika loh ya, tergantung seberapa besar kemampuan orang yang kamu mintai tolong untuk memasang susuk. Karena kita bicara, makanya filosofinya itu kan begini Mas Yahya. Susuk ini kan ya pasti terbuat dari benda-benda yang berharga ya. Ada logam mulia, ada apa kalau kata orang Jawa itu inten, ada berlian, macam-macam lah. Intinya memang sesuatu yang dihasilkan dari alam, memiliki kemurnian dan memang memiliki keindahan yang ya luar biasa memang Mas Yahya. Nah ketika itu dipasangkan di tubuh kita dengan tingkat keyakinan yang memang ya sudah sesuai dengan bidang masing-masing loh ya, ini saya sampaikan ya. Untuk orang-orang yang paham, ngerti, ya ada dampaknya Mas Yahya.
Ini tak kasih contoh saja, nggak usah kita bicara tentang susuk yang harus dimasukkan di dalam tubuh. Tak kasih contoh saja. Kita bicara tentang aksesoris saja. Kita pakai perhiasan, Mas ya. Pakai emas, pakai gelang, pakai kalung, pakai anting, dan lain sebagainya, pakai cincin. Menambah kepercayaan diri nggak? Iya ya, tambah pede ya. Menjadi memperindah tubuh nggak? Tambah indah. Memperindah. Ada banyak hal sebetulnya. Jadi nggak usah bicara tentang susuk yang dimasukkan di dalam tubuh. Kita bicara tentang perhiasan, permata yang kita gunakan saja. Itu sudah mempengaruhi. Karena kepercayaan diri muncul di sana. Nah, sebetulnya susuk itu tingkatan spiritualnya larinya juga ke sana. Jadi itu menambah kepercayaan diri. Nah, berdasarkan apa? Oh, pemberian sugesti atau keyakinan melalui seseorang yang dirasa mempunyai kemampuan lebih untuk memasangkan susuk tersebut. Nah, kalau sampai kita masangnya, minta tolongnya ini ke orang yang salah, nggak ngerti, asal-asalan, ya nggak ada beda tuh Mas Yahya. Jatuhnya cuman kita dimasuki benda cuman begitu aja. Nggak ada efek. Bahkan tidak jarang itu justru jadi penyakit. Oke. Iya. Satu, Penyakit. emas beneran apa enggak yang dipasang? Iya toh? Betul. Dari segi kesehatan, masangnya udah di tempat atau di posisi yang benar atau enggak? Dipasang dengan cara yang benar atau enggak? Karena kita bicara susuk, mohon maaf, mungkin sudah bukan, kalau sekarang ini saya rasa bukan hal yang ini lagi lah Mas Yahya. Lawang, mohon maaf ya, para ibu-ibu ini aja loh, ada juga yang untuk mengatur apa sih masuknya itu ke menstruasi atau apa ya, intinya KB Mas Yahya, ya, untuk pembatasan supaya tidak terjadi pembuahan di sel telur, kurang lebih begitu ya, atau mengaturnya di hormonnya dan lain sebagainya. Saya kurang paham tentang itu, tapi intinya KB lah bahasa sederhananya. Yo, KB itu ada yang pakai susuk loh Mas Yahya. Dan bekerja ya. Duh, iya. Iya. Nah makanya kalau kita bicara tentang aura, mau pakai susuk atau enggak, ya semua tergantung pilihan masing-masing. Setiap orang kan berbeda-beda Mas Yahya. Tapi saya mau katakan bahwa nggak usah terlalu jauh dipasang, baru dipakai biasa saja. Wah, sudah kelihatan. Sudah ini berdampak. Nah, Iya. kalau itu dipasang dengan memang orang itu betul-betul paham tentang spiritual, ya tentu pasti ada dampaknya Mas Yahya. Karena itu menambah kepercayaan diri. Ya, penting nggak penting sebetulnya, tapi tergantung. Kan setiap orang mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Ada yang suka, ada yang enggak, ada yang setuju, ada yang enggak juga. Jadi kalau itu kembali kepada pribadi masing-masing lah. Oke, jadi aura bisa dibuka secara logika dan non-logik ya Mas? Secara logika, aura dibuka dengan menggunakan pikiran kita. Okay. Secara non-logika sebetulnya kita juga bisa membuka aura kita sendiri dengan menggunakan hati atau keyakinan kita sendiri, ya. Nah, tetapi kalau kita mau minta tolong kepada siapapun itu, ya, orang yang dirasa mempunyai kelebihan tertentu, sebetulnya larinya juga ke tingkat pemberian daripada sugesti Mas Yahya.